Oke, misalkan di sini waktu, terus di sini nama kegiatan, di sebelahnya durasi. Jadi durasi per kegiatan itu berapa lama. Nah, terus di sini kita rapikan dulu. Nah, terus belum rata tengah. Terus bisa langsung kita kasih kira-kira aja segini dulu ya. Kasih label garis. Nah, kemudian tadi seperti yang di rundown ini, waktu yang pertama itu kita tulis manual. Misalkan dimulai dari jam 07.30 dan pastikan format si sel ini dia waktu ya. Bisa kalian pastikan di sini time terus, atau misalkan gak sesuai bisa kalian custom aja. Jadi terus kalian custom. Nah, di sini banyak pilihannya seperti apa. Misalkan time break. Misalkan di sini kita custom dari H berarti horse titik 2 minutes, terus titik 2 second ya, terus kita oke. Nah, nanti yang tadi dia cuma ada titik 2 sekarang ada titik 2 nya. Kemudian kita hilangin aja secondnya biar jadi jam dan menitnya saja. Titik 2. Terus sampai tadi jam, berarti sampai jam 8. Nah, seperti ini. Titik 2. Nah, dia kan seperti ini. Terus nama kegiatan, misalkan yang pertama pembukaan, MC, terus durasi, misalkan durasinya pembukaan 10 menit. Nah, kita tentukan dulu aja nama kegiatannya biar nanti kita ngatur waktu serta durasinya lebih gampang atau lebih mudah lah ya. Habis pembukaan, sambutan, langsung aja sambutan pertama misalkan ketua yayasan, terus sambutan kepala sekolah SMP, sambutan kepala sekolah SMK. Ya, di sini saya lupa asal pembacaan ayat suci Al-Quran dulu ya. Terus sambutan, kemudian akhir doa penutup. Nah, pas ya, misalkan segini terus ini kita lebarin lagi biar sesuai, atau mau kita buat karena di situ nggak kelihatan ininya, kita ini aja nih ya di raw text. Nah, seperti ini ya. Kalau udah seperti ini tinggal langsung kita eksekusi dari waktu ya, karena rumusnya itu nanti dari sini sesuai dengan acara dia. Nah, di rumus di kedua, tabel kedua dia kan seperti itu. Nah, di sini kita warnain dulu biar dia berbeda. Misalkan, oh sorry, misalkan warna inilah, biar dia beda tabel judul dan tabel isinya. Nah, kemudian kita masukin rumusnya sama dengan rumusnya ada di sini ya. Kalian bisa lihat teks
di yang ini, di kolom atau di sel A6 sama dengan teks. Nah, kemudian dia akan minta value. Di sini karena kita ingin mengubahnya dari waktu yang pukul 8 aja, jadi pukul 7.30 kan nggak kita pakai gitu. Nah, terus kita ingin ngambil jam 8-nya ini, karena kalau kita tidak pakai rumus tambahan, right, nanti dia akan mengambil semuanya. Karena kita ingin mengambil si waktu jam 8-nya ini, maka kita pakai rumus tambahan, yaitu right. Artinya kita ngambil dari sebelah kanan, dari angka 0. Kalau left berarti dari sebelah kiri. Kalau mid dari tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu kita tentukan dari huruf keberapa sampai huruf keberapa. Karena kita dari right, otomatis dia akan ngambil dari paling sebelah kanan. Kemudian kita klik si A5-nya, gitu. Titik koma, num charge, artinya berapa banyak data yang ingin kita ambil, atau di sini angka lah ya, karena bersifat angka ingin kita ambil. Nah, di sini titik 2-nya dihitung, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi yang dihitung gak cuma angkanya aja, tapi tanda bacanya pun itu 5, sesuai kayak rumus di sini. Tutup kurung. Nah, di sini kan ada kali 1. Coba di sini nggak usah kita pergunakan terlebih dahulu. Titik koma, kemudian dia balik lagi ke rumus teks, format teks. Nah, format yang ingin ditampilkan nanti di A6 itu apa gitu, format waktunya itu apa. Nah, di sini kan hours dan menit gitu ya, pada second, sama seperti yang ada di A5. Nah, kalau berupa teks seperti itu, jangan lupa dikasih tanda kutip 2. Titik koma mm. Nah, kalau hanya 1 nanti dia nggak ada 0 ya, makanya HH. Jadi ada 0 di depan. Kalau misalkan kayak 12 dari jam 10 sampai jam 24, nanti dia yang akan muncul kalau nggak satunya 0-nya gitu, jadi nggak lengkap. Makanya di sini ada formatnya tuh HH, hanya 2, terus diakhiri dengan kutip 2 lagi. Terus tutup kurung. Nah, dia sudah selesai nih rumus pertama. Kemudian di sini kan ada tanda baca strip lah ya. Nah, kalau di dalam rumus kita nggak bisa langsung nulis strip, kita harus pakai rumus yang namanya ini nih, yang dan adalah operator penghubung atau penggabungan antara 2 atau lebih dari 2 teks. Jadi simbol dan kutip 2, karena ini tanda baca ini bersifat teks, makanya harus ada kutip 2. Kutip 2 lagi, simbol dan lagi. Kemudian kita masukin rumus kembali teks. Nah, rumus teks di sini itu dia untuk menampilkan dari yang kalau di A5 ini di jam jam 8-nya. Kalau teks di sini berarti jam 07.30-nya. Seperti itu. Misalkan di sini nanti durasinya 15 menit. Nah, berarti nanti di sini dia akan teks di sini dia akan menampilkan jam 08.00 sampai ini kan yang strip ini sampai katanya sampai teks di sini. Nah, karena tadi 15 menit berarti jam 8 sampai jam 8:15. Nah, teks di sini akan memunculkan data bersifat waktu, yaitu 08.2.15. Seperti itu. Makanya dia ada 2. Ada 2 rumus gitu. Kemudian value-nya sama, masih sama A5 titik koma. Nah, di sini saya pemisah antara langkah by langkah atau step by step-nya itu titik koma. Kalau kalian nanti pakai koma, ya berarti koma ya, jangan ikutin saya pakai titik koma. Nanti dia nggak bakal bisa si rumusnya, karena beda versi Microsoft Excel, dia beda tanda yang digunakannya. Terus format, oh ya lupa, value di sini kita pakai rumus right, baru kita A5 titik koma 5 ya, karena sama ya, ada 5 data yang ingin kita ambil. Tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian plus. Nah, terus
time. Nah, kenapa ada plus? Karena kan nanti kalau di sini nih rumusnya ini text right, rumus text, terus dalam rumus text ada rumus right. Dia akan ngambil data banyak 5 data dari sebelah kanan. Nah, ketika nggak ada tanda tambah ini, terus rumus yang ini, nanti dia akan menampilkan pukul 8 lagi. Nah, gunanya isi tanda tambah ini, dia akan menambahkan waktunya. Jam 8 ini atau waktu 8 ini akan ditambah berapa banyak. Nah, berapa banyak yang nanti akan ditentukan dari si rumus time ini. Nah, nanti rumus time ini dia akan berkesinambungan atau berkaitan dengan durasi di sini. Nanti ketika durasi diganti, maka dia akan mengganti atau berubah juga si waktu tersebut. Kemudian rumus time. Nah, di sini di rumus time ini di dalamnya terdapat jam, menit, dan detik. Jam di sini kita isi 0 aja. Titik koma, menit di sini kita masukin rumus lagi yaitu value. Nah, rumus value ini untuk apa? Rumus value ini digunakan untuk mengkonversikan teks menjadi nilai numerik. Nah, kenapa? Karena nanti di dalam rumus value ini ada rumus lagi namanya substitute. Nah, rumus substitute ini dia akan mengambil data durasi yang bersifat ada angka, ada teks ya, jadi campuran. Dia akan mengkonversikan ke dalam angka saja. Nah, untuk mengganti teks tertentu dengan teks lain. Nah, nanti karena di durasi ini ada data yang bersifat angka dan menit. Nah, nanti data yang bersifat angka dan teks. Nah, nanti data yang teks itu akan kita hapus. Seperti itu. Caranya gimana? Nah, di sini kita udah masuk rumus substitute, kemudian kita pilih datanya. Berarti di sini C6 ya, sama C6. Yang ada di sini karena ketutupannya, jadi skema manual C6 terus all text. Nah, teks lamanya atau teks yang sudah ada di situ apa yang nanti akan kita ganti. Nah, kita bisa melihat dari data yang ada di atas. Karena di situ tulisannya menit, berarti kutip 2 menit. Nah, tulisan menit di sini harus sama. Jika M-nya besar maka harus besar juga. Di sini M-nya besar maka harus besar. Nggak bisa di sini M-nya kecil, di sini M-nya besar di sini kecil, itu nggak bisa. Jadi harus selaras. Kemudian titik koma, berikutnya new text atau teks barunya. Nah, teks barunya karena nanti menit ini akan kita hilangkan, jadi kita cukup input kutip 2 terus langsung kutip 2 lagi. Jadi artinya dia akan menghilangkan si menit ini dan tidak diganti dengan teks apapun. Seperti itu. Kemudian tutup kurung untuk rumus substitute. Kemudian tutup kurung lagi untuk rumus value. Karena di sini value cuma ada satu step ya. Satu step ini diisi oleh rumus substitute. Kemudian titik koma masuk ke second di rumus time. Nah, second di sini kita isi format, kita isi angka 0. Second sama kayak di jam tadi. Untuk kurung, nah dia baru ke rumus ke step rumus terakhir itu text. Titik koma format text. Nah, format yang akan ditampilkan di sini apa gitu formatnya. Karena di sebelumnya ini course dan menit, berarti di sini juga sama. Kutip 2 titik 2 kutip 2 tutup kurung enter value. Kenapa value? Karena nanti di sininya belum ada. Misalkan di sini tulis 15 menit. Nah, nanti dia bakalan muncul. Oh, di sini hilang. Harusnya tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, nanti dia kan seperti ini. Nah, 10 menit, bukan MC 10 menit. Kalau dimulai dari salah 10 menit berarti sampai 7:40 ya. Nah, nanti dia di sini akan mengikuti seperti itu. Terus bisa langsung dikebawain, tapi nanti nilainya value. Karena apa? Karena di sini belum ada. Tinggal kita tentukan
Sambutan pembayasan misalkan 20 menit. Sambutan capsek 10 menit. 10 menit. Allah. 10 menit. Kemudian penampilan guru alamin, misalkan 30 menit. Penampilan siswa 45 menit. Ini 45 menit juga. Penampilan kelas 60 menit. Peresmian 15 menit lah ya. Terus 15 menit. Doa penutup 10 menit. Nah, nanti ketahuan selesainya pas jam 12. So, ini rondonya tinggal menyesuaikan saja. Nah, tadi value kenapa? Karena di sininya durasi belum kita tulis atau kita ketik. Karena kan di sini rumusnya ada C8. C8 itu kan berarti kan kalau kita di sini berarti kan dia mengambil data yang ada di sini. Kalau di sini belum ada, kita hapus, dia kan value. Begitupun ke bawahnya. Karena apa? Karena di sini dia nggak ada hasilnya. Nah, yang di sini gimana mau menentukan waktunya kalau di sini aja waktunya nggak ada. Seperti itu. Oke, bisa kalian pahami atau bisa kalian uji coba di HP, di laptop atau di komputer buat nanti ujian praktek di hari Senin. Di sini sudah ada penjelasannya. Kalau nanti misalkan ada yang nggak ngerti, boleh japri saya untuk tanyakan lebih jelasnya lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada penjelasan yang kurang rapi atau kurang jelas buat kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, gak cuma saat praktek besok, bisa juga bermanfaat buat kalian ketika nanti sudah bekerja. Tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.